Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ferry Nugroho dengan NIM 4112011032 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia guna memenuhi tugas besar bahasa Indonesia. Latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi atau media penyampaian informasi bagi masyarakat Indonesia. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi. Dalam suatu kelompok sosial, masyarakat menciptakan suatu bahasa pergaulan untuk mengkomunikasikan segala yang hendak dikomunikasikan antara anggota kelompok tersebut. Dikarenakan relasi yang begitu dekat antara bahasa pergaulan dan masyarakat, maka bahasa pergaulan dapat memberikan nilai-nilai serta karakter di dalam masyarakat. Bahasa pergaulan membahasakan dengan jelas karakter dan sikap masyarakat tersebut secara komunal ataupun kelompok. Orang-orang perlu mengenal dan mempelajari terlebih dahulu bahasa tersebut. Sederhananya, jika seseorang pandai berkomunikasi dengan bahasa yang digunakan di dalam suatu kelompok tersebut, maka ia akan merasa diterima dan dihargai oleh pengguna bahasa di kelompok tersebut. Apa itu bahasa gaul? Definisi bahasa gaul atau yang dahulunya dikenal dengan bahasa prokem adalah dialek bahasa nonformal. Bahasa ini merupakan modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sejarah bahasa gaul. Awalnya bahasa gaul hanya digunakan oleh kelompok atau komunitas tertutup yang tujuan awalnya dari bahasa ini agar anggota kelompok tertentu saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki bahasa gaulnya masing-masing, sehingga orang lain yang bukan kelompok tersebut tidak akan mengerti makna bahasa yang digunakan oleh mereka di dalam berkomunikasi. Namun, seiring berjalannya dengan waktu, bahasa pergaulan ini mengakibatkan orang-orang di luar anggota kelompok pun mengamati bahasa mereka. Sehingga lama-kelamaan, orang-orang yang bukan di dalam lingkup anggota tersebut mulai mengerti dan menjadikan bahasa pergaulan ini sebagai bahasa sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul juga berkembang pesat dan marak digunakan oleh masyarakat, terutama generasi milenial. Hal tersebut disebabkan oleh adanya media elektronik. Media elektronik dapat memicu, memproduksi, bahkan menyebarluaskan bahasa gaul kepada masyarakat. Penggunaan bahasa gaul dalam media televisi dan dunia perfilman, siaran radio, serta media sosial. Sama halnya dengan media televisi, kebanyakan pengguna media sosial pun menggunakan bahasa gaul atau non-formal di dalam berkomunikasi. Begitu juga dengan radio, terutama radio yang bersegmentasi remaja. Bahasa gaul seringkali digunakan oleh praktisi-praktisi dunia radio untuk menghidupkan suasana dalam konten siarannya. Kali ini saya akan menjelaskan contoh kata-kata gaul. Menciptakan kata-kata gaul yang berasal dari singkatan kata, adopsi kata dari kata bahasa asing, maupun hasil modifikasi kata dari yang sebenarnya. 1. Adakui, berasal dari kata yuk. 2. Ada kata sabi, berasal dari kata bisa. Sabi bisa, penggunaan katanya hanya dibalik saja. Nomor 3, ada kata mabar yang berasal dari kata main bareng. Nomor 4, ada kata salfok yang artinya salah fokus. Nomor 5, ada kata takis yang berarti sikat, hanya dibalik takis sikat. Nomor 6, ada kata mantul yang berarti mantap betul. Nomor 7, ada kata baper yang berarti bawa perasaan. Kata-kata tersebut sudah seringkali terdengar di dalam lingkungan masyarakat, sudah sangat familiar, khususnya bagi generasi-generasi milenial.
Munculnya bahasa gaul di masyarakat tentunya berdampak buruk bagi penggunaan bahasa nasional kita, yakni bahasa Indonesia. Karena masyarakat tentunya di kalangan remaja lebih sering menggunakan bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga menurunkan kesadaran akan pentingnya melestarikan bahasa Indonesia. Dan yang lebih penting mengkhawatirkannya lagi adalah ketika anak kecil yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berkomunikasi dengan bahasa gaul, maka ia akan lebih dulu memahami bahasa gaul tersebut dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Sehingga besar kemungkinan untuk anak kecil tersebut terbiasa berkomunikasi dengan bahasa gaul. Kesimpulan, dengan mengikuti perkembangan budaya di masyarakat, maka bahasa dalam lingkup masyarakat pun akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga menyebabkan timbulnya bahasa prokan atau bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat semakin berkembang karena adanya media elektronik. Media elektronik dapat memproduksi hingga menyebarluaskan bahasa tersebut kepada seluruh masyarakat, hingga masyarakat menjadikannya kebiasaan dalam berbahasa sehari-hari. Saran, sebagai masyarakat, khususnya generasi muda, kita harus melestarikan bahasa nasional kita dengan cara berbahasa Indonesia dengan baik yang benar. Penggunaan bahasa gaul memang bukanlah suatu kesalahan yang fatal. Namun, setidaknya kita harus bisa menempatkan bahasa yang kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika kita sedang berbincang dengan teman sebaya, sah-sah saja menggunakan bahasa gaul. Tetapi kita sedang berada di suatu forum yang resmi atau formal, maka sudah seharusnya kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi dan kondisi apapun. Berikut daftar referensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.